Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai induksi matematika, program linier, dan matriks. Masih ingat kan? Nah, khususnya yaitu pada bagian notasi sigma. Kemarin kita sudah mempelajarinya, yaitu misalnya mengubah dari notasi sigma ke bentuk barisan atau deret, dan sebaliknya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dengan mengingat kembali mengenai barisan dan deret, aritmetika maupun geometri. Nah, anak-anak masih ingat kan ketika kalian SMP juga sudah mempelajari ya tentang apa itu deret dan juga barisan untuk aritmetika dan geometri. Nah, anak-anak, untuk pada bagian pertama ini kita masuk ya pada barisan dan deret aritmetika dulu. Nah, sebenarnya penerapan ataupun aplikasi dari barisan dan deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Nah, salah satunya itu coba kita perhatikan permasalahan yang ada di layar ini, oke? Nah, misalkan kursi pada baris pertama sebuah ruang pertunjukan sebanyak 10 kursi. Kemudian, baris berikutnya selalu bertambah 2 kursi. Sehingga banyak kursi tiap baris akan membentuk barisan aritmetika sebagai berikut, yaitu ada 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk apa nih? Menentukan banyaknya kursi pada baris ke-30 dan juga menentukan jumlah kursi yang dapat diletakkan jika ruang pertunjukan tersebut hanya mampu menampung 35 baris. Nah, bagaimana anak-anak? Masih ingat ya? Nah, kita ingat bareng-bareng aja. Nah, di sini kita untuk pada bagian barisan dulu ya. Nah, pada barisan aritmetika, di sini disebut juga barisan hitung. Nah, disimbolkan dengan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Nah, di sini lambang U1, U2, sampai UN ini adalah suku-suku pada barisan aritmetika. Nah, yang namanya U1 itu adalah suku pertama, kemudian U2 adalah suku kedua. Nah, contohnya aja ini ya, kita tadi kan sudah punya ya dari permasalahan kursi pada gedung pertunjukan tadi, yaitu 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Nah, di sini sebagai U1 siapa, anak-anak? Ternyata U1-nya adalah 10, kemudian U2-nya adalah 12, kemudian U3-nya adalah 14, U4-nya adalah 16, dan seterusnya seperti itu. Kemudian, setiap dua suku yang berurutan memiliki beda yang sama. Nah, beda di sini disimbolkan sebagai B, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, coba kita perhatikan ya. B atau beda itu dapat kita peroleh dari U2 dikurangi dengan U1, U3 dikurangi dengan U2, dan seterusnya. Nah, ketika kita punya UN, berarti kita kurangi dengan suku sebelumnya, yaitu siapa? UN-1. Nah, di sini N itu sebagai bilangan asli, yaitu nomor suku ya. 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kemudian UN adalah suku ke N, sedangkan UN-1 adalah suku ke N-1. Jadi, suku ke N-1 ini adalah suku sebelumnya ke N ya. Nah, kemudian secara sederhana, beda barisan pada aritmetika ini dapat dituliskan sebagai suku tertentu yang kita pilih, kemudian dikurangi dengan suku sebelumnya. Nah, ini yang perlu kalian ingat-ingat ya. Suku tertentu kita kurangi dengan suku sebelumnya. Kemudian, langsung saja pada contoh soal ya. Nah, tadi kan kita sudah melihat ya, anak-anak, kita punya barisannya adalah 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Nah, kita tahu ya,
U1-nya 10, U2-nya 12, U3-nya 14, dan U4-nya adalah 16, dan seterusnya. Nah, di sini untuk mencari beda barisan, yaitu kita peroleh U2 dikurangi dengan U1. Nah, berarti 12 dikurangi 10 adalah 2. Kemudian, contoh lain lagi, yaitu U3 dikurangi dengan U2 adalah 14 dikurangi dengan 12, sama dengan 2. Kemudian, contoh lagi ya, U4 dikurangi dengan U3 sama dengan 16 dikurangi dengan 14, yaitu 2, dan seterusnya. Ternyata dia memiliki penambahan yang sama ya. Nah, untuk 10 menjadi 12 kan perlu 2 penjumlahan dengan 2 ya. Kemudian 12 menjadi 14 perlu ditambah dengan 2. Kemudian 14 menjadi 16 harus ditambahkan dengan 2, dan seterusnya berlaku. Nah, jadi beda barisan aritmetika tersebut adalah 2. Kenapa? Karena setiap anggotanya selalu bertambah 2 dari anggota sebelumnya. Nah, kemudian yaitu contoh yang kedua, kita punya barisan yang baru, yaitu anggotanya adalah 15, 7, negatif 1, negatif 9, dan seterusnya. Nah, anak-anak, di sini U1 kita siapa? 15. U2-nya apa nih? 7. Kemudian U3-nya negatif 1, U4-nya negatif 9, dan seterusnya ya. Nah, untuk menentukan beda barisan aritmetika yang kita punya ini, maka kita misalnya ambil untuk U2, kemudian kita kurangi U1, kita peroleh 7 dikurangi 15, hasilnya adalah negatif 8. Bisa juga kita ambil misalnya U3, U3 kita kurangi dengan U2, nah kita peroleh negatif 1 dikurangi dengan 7, hasilnya adalah negatif 8. Kemudian kita bisa juga ambil nih, misalnya kita yang akan kita gunakan adalah U4. U4 kita kurangi dengan U3, kita peroleh negatif 9, dikurangi dengan negatif 1, kita peroleh negatif 8, dan seterusnya. Jadi, untuk menentukan beda barisan pada aritmetika ini, nah kita perlu cukup satu saja yang kita ambil, misalnya adalah U4 ya. Nah, berarti kita kurangi dengan suku sebelumnya. Siapa dia? U3 kan? Nah, berarti kita peroleh negatif 8. Nah, karena kenapa nih kita perlu satu aja yang kita uji? Nah, karena kan sama aja ya, kita tadi pada contoh yang satu ternyata semakin ke kanan itu selalu bertambah dengan 2. Nah, sedangkan untuk contoh yang kedua ini semakin ke kanan dia selalu berkurang 8, ya kan? Nah, jadi beda barisan aritmetika tersebut adalah negatif 8. Kenapa? Karena setiap anggotanya selalu berkurang 8 dari anggota sebelumnya. Nah, anak-anak, kemudian selanjutnya adalah rumus suku ke N secara umum. Nah, misalkan saja kita punya U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Nah, merupakan suku-suku barisan aritmetika. Nah, rumus suku ke N barisan tersebut dapat dinyatakan dengan apa? Kita punya UN sama dengan A ditambah dengan N-1 kita kali dengan B. Nah, di mana A adalah U1. Nah, merupakan suku pertama barisan aritmetika yang kita punya. Sedangkan B, masih ingat ya tadi, B ini adalah beda barisan aritmetika. Nah, sedangkan N adalah banyaknya suku yang kita punya pada barisan aritmetika kita. Nah, contohnya saja, masih ingat ya tadi pada permasalahan gedung pertunjukan yang kita punya tadi ya? Di sana kan tertulis barisannya berapa anak-anak? 10, 12, 14, 16, dan seterusnya ya. Nah, kita diminta untuk menentukan banyaknya kursi pada baris ke-30 berapa ya? Nah, di sini kita menggunakan eksplorasi namanya. Eksplorasi itu kita menguji satu-satu. Misalnya di sini kita lihat pada baris pertama banyaknya kursi ada berapa anak-anak? Ada 10. U1 kan 10. Kemudian pada baris yang kedua kita punya U2. Banyaknya kursi berapa anak-anak?
10 tambah 2 sama dengan 12, dan seterusnya ya. Nah, mengapa ditambah dengan 2? Karena 2 ini sebagai beda. Nah, telah disebutkan bahwa beda barisan pada gedung pertunjukan yang kita punya tadi kan untuk setiap barisnya selalu bertambah 2 kursi ya anak-anak ya. Nah, itu sebagai bedanya. Nah, kemudian, dengan eksplorasi tersebut, sehingga diperoleh banyaknya kursi pada baris ke-30 adalah 88 kursi. Oh, maaf, ini 68 kursi anak-anak. Nah, kemudian, dengan cara yang mudah atau simple, tadi kan kita sudah mengenal ya, yaitu A sama dengan 10. Kemudian N-nya adalah 30. Kenapa? Karena yang mau kita cari adalah pada baris ke-30. Kemudian bedanya adalah 2. Ya, nah kemudian kita peroleh nih, kita masukkan ya. N-nya adalah 30. Berarti yang akan kita cari adalah suku ke-30. Nah, sama dengan A-nya 10, kita masukkan N-nya 30 dan B-nya 2 ya. Nah, kemudian kita hitung-hitung, kita peroleh hasilnya adalah 68. Nah, jadi banyak kursi pada baris ke-30 adalah 68 kursi. Nah, jadi sama ya. Ini baik dengan eksplorasi maupun dengan cara langsung pada menggunakan rumusnya, itu ternyata hasilnya sama. Nah, maksudnya eksplorasi di sini adalah kita menggunakan cara manual, kita hitung satu persatu gitu per barisnya gitu anak-anak. Paham ya? Kemudian yaitu pada bagian deret aritmetika. Nah, beda ya antara barisan dan deret. Kalau barisan itu anggota-anggotanya diurutkan, ya kan? Urutan dari anggota kalau barisan itu. Sedangkan kalau deret itu adalah jika suku-suku suatu barisan aritmetika dijumlahkan, maka akan kita peroleh deret aritmetika. Nah, seperti apa sih? Nah, tadi kan kita sudah punya nih ya, pada permasalahan tentang gedung pertunjukan tadi. Nah, kita punya barisannya adalah 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Nah, inilah namanya barisan. Jadi, dipisahkan oleh koma setiap anggotanya, oke? Nah, kemudian untuk dibentuk dalam deret. Nah, kita peroleh seperti ini anak-anak bentuknya. Yang namanya deret itu kan dijumlahkan ya setiap anggotanya. Nah, kita punya 10 ditambah dengan 12, tambah dengan 14, dan seterusnya begitu. Nah, inilah yang namanya deret. Deret itu setiap anggotanya kita jumlah-jumlahkan seperti ini. Nah, kemudian deret aritmetika disebut juga sebagai deret hitung. Nah, kemudian rumus jumlah N suku pertama deret aritmetika dinyatakan sebagai ini. Sn sama dengan N per 2 kita kali dengan U1 ditambah dengan UN. Nah, secara sederhana, Sn itu kita peroleh dari N per 2 kita kali dengan hasil penjumlahan dari suku pertama ditambah dengan suku terakhir. Nah, jika kita jabarkan, kita peroleh bahwa suku pertama kita tadi dilambangkan dengan A ya. Nah, kemudian suku ke N, berarti A ditambah dengan N-1 kali B, ya kan? Nah, kemudian kita sederhanakan, kita peroleh Sn sama dengan N per 2, kita kali dengan 2A, A tambah A kan 2A. Kemudian ditambahkan dengan N-1 kali B. Nah, jadi yang perlu diingat ini aja. Biar lebih mudah ya. Atau bisa juga yang ini. Kemudian kita tahu bahwa A adalah U1 yang merupakan suku pertama. Sedangkan N adalah banyaknya suku. Nah, contohnya saja ini ya. Masih permasalahan pada tentang gedung pertunjukan tadi. Kita punya barisannya. Masih ingat ya tadi barisannya? Nah, kemudian kita buatkan dalam bentuk deretnya. Deret berarti kita peroleh seperti ini, oke? Nah, tentukan jumlah kursi yang dapat diletakkan jika ruang pertunjukan tersebut mampu menampung 35 baris saja. Nah, kita langsung cara yang simpel aja ya. Nah, kita kan punya suku pertama kita berapa anak-anak? Yaitu A-nya 10 ya.
sebagai suku pertama. Kemudian banyaknya suku yang akan kita cari itu adalah N sama dengan 35, karena yang akan kita cari itu banyaknya jumlah kursi yang dapat ditampung sebanyak 35 baris itu ada berapa gitu kan ya. Kemudian beda barisnya berapa tadi? 2 ya. Nah, kemudian kita masukkan saja. Nah, pada rumusnya sehingga kita peroleh, oh ternyata hasilnya adalah 1540. Nah, jadi kursi yang dapat diletakkan jika ruang pertunjukan tersebut hanya mampu menampung 35 baris adalah berapa kursi anak-anak? 1540 kursi. Nah, seperti itu. Kemudian, suku ke N dari barisan aritmetika dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus seperti ini. Menggunakan deret ya. Nah, suku ke N dari barisan aritmetika itu dapat juga pakai rumusnya ini. Jadi pakai deret. UN adalah SN dikurangi dengan SN-1. Jadi jumlah N suku pertama dikurangi dengan jumlah N suku pertama tapi sebelumnya si N. Oke. Nah, jadi di sini SN merupakan jumlah N suku pertama, sedangkan SN-1 adalah jumlah N-1 suku pertama, atau bisa kita katakan sebagai jumlah sebelum N suku pertama. Oke, anak-anak, kita lanjutkan pada contohnya saja ya. Nah, kita kan tadi punya deretnya seperti ini ya untuk gedung pertunjukan yang kita punya tadi ya, banyaknya kursi pada gedung pertunjukan. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan banyak kursi pada baris ke-30 anak-anak. Bagaimana ya caranya? Nah, menggunakan cara deret untuk menentukan U30. Kita menentukan banyaknya suku ataupun sebagai berapa ya banyak kursi pada suku ke-30 ini. Nah, kita kan punya A-nya adalah 10, kemudian N-nya adalah 30, karena yang akan kita cari adalah U30 ya. Kemudian B-nya adalah 2. Nah, UN sama dengan SN, dikurangi dengan SN-1. Nah, kita kan N-nya adalah 30, berarti U30 sama dengan S30, kita kurangi dengan S29. Nah, kita menggunakan rumusnya ya, yang tadi kita tuliskan di sini. Nah, kita peroleh seperti ini anak-anak. Nah, sehingga hasilnya adalah 68. Oke. Nah, jadi banyak kursi pada baris ke-30 adalah 68 kursi. Nah, baik dengan menggunakan cara barisan tadi, yaitu dengan UN sama dengan A ditambah dengan N-1 kali B, maupun cara untuk UN sama dengan SN dikurangi dengan SN-1 ini. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Untuk U30 itu banyak kursinya adalah 68. Oke, anak-anak, kita lanjutkan pada bagian barisan dan deret geometri. Nah, dalam kehidupan sehari, contohnya saja penerapannya seperti ini. Biasa kita jumpai seutas tali dipotong menjadi 6 bagian. Panjang potongan tali mengikuti barisan geometri. Panjang potongan tali terpendek 1 meter. Dan panjang potongan tali yang terpanjang itu adalah 32 meter. Nah, maksudnya adalah kita memotong sebuah tali ya. Nah, tali itu dibagi menjadi 6 bagian. Nah, kemudian bagian yang tali itu yang paling pendek itu ada 1 meter. Nah, kemudian yang paling panjang itu 32 meter. Nah, kita diminta nih untuk menentukan panjang tali pada potongan keempat dan juga panjang tali yang semula. Kemudian barisan geometri. Nah, di sini sebagai contoh adalah kita punya barisan geometri seperti ini. Nah, sebenarnya ini adalah barisan geometri sebagai perwujudan dari permasalahan yang ada di sini tentang tali tadi. Tapi di sini Ibu menuliskan langsung barisannya. Sebagai contoh aja sih untuk barisan geometri itu seperti apa. Nah, inilah contohnya. Kita punya 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Di sini sebagai U1-nya adalah 1, U2-nya adalah 2, U3-nya adalah 4, U4-nya adalah 8, dan seterusnya ya. Nah, setiap dua suku yang berurutan memiliki rasio yang sama. Nah, rasio itu artinya adalah perbandingan, oke?
Nah, rasio dua suku yang berurutan pada barisan geometri itu dirumuskan sebagai ini. Nah, R atau rasio yaitu U2 kita bagi dengan U1, ya kan? Bisa juga kita ambil U3, misalnya ya, U3 kita bagi dengan U2. Nah, dan seterusnya bisa juga kita ambil suku ke N, yaitu UN, kemudian kita bagi dengan suku sebelumnya, siapa? Yaitu UN-1. Nah, seperti itu. Nah, N merupakan bilangan asli sebagai nomor suku ya. Kan kita punya U1, U2, nah yang indeksnya 1, 2, 3, dan seterusnya itulah yang namanya N-nya ya. Nah, sedangkan UN adalah suku ke N. Nah, kemudian UN-1 merupakan suku ke N-1. Jadi, suku sebelum N, oke? Nah, langsung saja pada contoh soal. Di sini Ibu punya contoh 1 ya. Masih barisan geometri yang kita contohkan tadi. Nah, kita kan punya barisannya seperti ini. Nah, kemudian berarti kita punya rasionya adalah U2 kita bagi dengan U1. Kita peroleh 2/1, yaitu 2. Nah, kemudian kita punya U3 dibagi dengan U2 sama dengan 4/2, yaitu hasilnya adalah 2. Dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rasio ini kita cukup satu aja nggak apa-apa. Ya, misalnya yang kita ambil adalah U4, berarti kita bandingkan atau kita bagi dengan U3. Nah, kita peroleh 8/4 adalah 2. Nah, sehingga rasio yang kita peroleh itu kan 2 ya. Nah, jadi rasio barisan geometri tersebut adalah 2. Kenapa anak-anak? Karena setiap anggotanya selalu dikalikan dengan 2 dari anggota sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua juga sama nih anak-anak. Ibu punya barisan yang baru nih, yaitu barisannya anggotanya adalah 162, kemudian 54, 18, 6, 2, dan seterusnya. Nah, di sini sebagai U1-nya adalah 162, U2-nya adalah 54, U3-nya adalah 18, dan seterusnya ya. Nah, untuk menentukan rasio ataupun perbandingannya ya, yaitu kita punya U2 dibagi dengan U1, kita punya 54, kita bagi dengan 162, kita peroleh 1/3, dan seterusnya. Ini terserah kita mau ngambil U berapa saja untuk menentukan rasio ya, karena deret geometri itu juga akan selalu sama. Rasionya itu akan selalu sama dari awal sampai akhir gitu. Jadi, misalnya aja kita ambil nih, mau kita ambil U4. Berarti kita bandingkan dengan U3 ya. Nah, berarti kita peroleh 6/18 sama dengan 1/3 dan seterusnya, oke? Nah, jadi rasio barisan geometri tersebut adalah 1/3. Kenapa? Karena setiap anggotanya itu selalu dibagi dengan 3 dari anggota sebelumnya. Nah, jadi terlihat ya bedanya. Kalau tadi pada contoh 1 kan dia semakin ke kanan itu kan selalu dikalikan dengan 2 terus. Nah, sedangkan kalau untuk contoh 2 ini, semakin ke kanan dia selalu dibagi dengan 3 terus. Kemudian, misalnya kita punya U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN merupakan suku-suku barisan geometri. Nah, rumus suku ke N dari barisan geometri ini dinyatakan sebagai UN sama dengan A, R, pangkat dengan N-1. Nah, kita tahu ya bahwa A adalah U1, merupakan suku pertama barisan geometri. Nah, sedangkan R adalah rasio barisan geometri yang kita punya. Sedangkan N adalah banyaknya suku yang kita punya ya pada barisan geometri. Nah, contohnya saja, kita kan tadi sudah punya ya permasalahan pada contoh yang pertama tadi. Kita kan punya apa nih? Contohnya adalah yang tali-tali tadi ya. Nah, kita kan punya panjang tali yang terpendek itu adalah berapa? 1 meter kan? Nah, kemudian pada potongan terakhir ataupun yang terpanjang itu kan 32 meter, ya kan? Kita punya 6 potongan kan? Nah, kita diminta nih untuk menentukan panjang tali pada potongan keempat anak-anak. Nah, kita perhatikan yaitu
kita punya A, ataupun di sini adalah suku pertamanya, yaitu adalah 1, ya kan? Di sini adalah 1. Kemudian kita mencari rasionya dulu anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Nah, bisa juga mencari rasio itu seperti ini. Kita punya U6 ya. Nah, 32 kan yang diketahui ini kan. Nah, ini 32 ini adalah potongan ke-6 ya, potongan terakhir kan. Nah, berarti kita punya A dikali dengan R pangkat N-1. Nah, di sini N-nya adalah 6, kemudian A kita adalah 1. Nah, kita sama dengan kan 32 ya kan anak-anak. Nah, kemudian kita peroleh R pangkat 5. Karena 6 kurangi 1 adalah 5 ya. R pangkat 5 adalah 32. Nah, sehingga kita akarkan pangkat 5 ya. Nah, berarti kita peroleh berapa? R sama dengan 2, ya kan? Nah, kemudian karena yang akan kita cari adalah potongan yang keempat, panjang talinya, nah berarti kita punya U4. U4 itu adalah A dikali dengan R pangkat 3. Nah, kita peroleh A-nya 1, R-nya adalah 2 ya. Kita substitusikan ke sini, kita peroleh 1 kali 2 pangkat 3. Nah, kita peroleh 8. Nah, jadi panjang tali pada potongan keempat ini adalah 8 meter. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang masuk pada bagian deret geometri ya. Nah, deret geometri ini juga sama anak-anak. Kasusnya seperti aritmetika tadi. Yang namanya deret itu dijumlahkan ya. Suku-suku suatu barisan geometri dijumlahkan maka akan diperoleh deret geometri. Nah, contohnya aja kita punya deretnya seperti ini ya. Seperti ini deretnya. Sedangkan barisan yang kita punya kan seperti ini ya. 1, 2, 4, 8, 6, 3, 2. Nah, kemudian dibentuk dalam deret. Nah, kalau barisan tadi kan dipisahkan oleh koma-koma ya setiap anggotanya. Nah, sedangkan deret itu setiap anggotanya dipisahkan oleh tanda hubungnya adalah tanda tambah penjumlahan. Jadi, kalau deret itu dijumlahkan antar anggotanya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian deret geometri itu disebut juga sebagai deret ukuran, anak. Kemudian rumus dari jumlah n suku pertama dari deret geometri adalah seperti ini, yaitu kita punya 3 syarat. Ketika kita punya rasionya itu lebih kecil daripada 1, artinya di sini rasionya itu 0, berapa, ataupun kita bisa punya rasionya adalah 1/4, 1/2, dan seterusnya. Intinya rasionya itu kurang dari 1. Nah, berarti kita pakai rumusnya adalah Sn sama dengan A kita kali dengan 1 dikurangi dengan R pangkat N. Kemudian kita bagi dengan 1 dikurangi dengan R. Karena kan R-nya lebih kecil daripada 1 toh. Nah, kemudian untuk syarat yang kedua, ketika kita punya R-nya itu lebih dari 1, artinya R-nya itu misalnya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, Sn yang kita gunakan, ataupun jumlah N suku pertama yang kita gunakan, rumusnya adalah seperti ini. A kita kali dengan R pangkat N, kita kurangi dengan 1. Kemudian kita bagi dengan R-1. Nah, jadi kan di sini R-nya itu adalah lebih besar daripada 1. Nah, gitu. Nah, sedangkan untuk syarat yang ketiga, ketika kita punya R-nya adalah 1, maka Sn-nya adalah N dikali dengan A itu sendiri. Oke? Nah, kenapa anak-anak di sini Sn-nya adalah N kali A? Nah, kalau kita menggunakan rumus yang seperti ini, yang atas-atasnya ini, berarti kan ketika R-nya 1, kita dihadapkan oleh 1 kurangi 1 kan, ataupun 1 kurangi 1 di sini. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, sedangkan pembagian dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi, anak-anak. Nah, sehingga rumusnya untuk R sama dengan 1 seperti ini. Sn sama dengan N kali A. Nah, kemudian kita tahu ya bahwa A itu suku pertama, kemudian N adalah banyaknya suku, sedangkan R adalah rasio. Oke, paham ya? Nah, langsung saja pada contoh soal. Di sini Ibu punya
deret seperti ini. 1, tambah 2, tambah 4, tambah 8, tambah 16, tambah 32. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang tali semula. Nah, yang namanya panjang tali semula kan, di sini kita perlu menjumlahkan semua potongan-potongan tali ini kan. Nah, di sini maksudnya adalah kita kan punya deretnya seperti ini. Nah, sama seperti permasalahan tali tadi ya di sini. Di sini Ibu sudah menuliskan anggota-anggota yang kosong untuk potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat, potongan kelima. Nah, kan kita tadi yang diketahui itu hanya potongan pertama dan juga potongan yang terakhir ataupun potongan keenam, ya kan? Kan tadi kita sudah belajar cara menentukan untuk suku keempat, suku ketiga, ataupun suku kedua, suku ke-1, ya kan? Dengan AR pangkat N-1 tadi. Untuk suku ke N. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan panjang tali semula. Nah, kita tahu ya rasionya. Misalnya kita ambil U6. Nah, berarti kita bagi dengan suku sebelumnya, yaitu 16. Berarti 32 dibagi 16 adalah 2. Kita peroleh rasionya adalah 2. Nah, dengan cara yang mudah, kita peroleh A-nya itu kan kita punya 1 suku pertama, sedangkan N-nya adalah 6. Karena ada 6 potongan ya. Kemudian R-nya rasionya adalah 2. Nah, kita tahu ya bahwa rasionya itu 2. 2 itu kan lebih dari 1. Nah, berarti kita gunakan rumus yang ini, ya kan? SN-nya. Jadi S6 sama dengan 1. Kita kali dengan 2 pangkat 6 min 1. Kita bagi dengan 2 min 1. Kita peroleh 63. Nah, jadi panjang tali semula adalah 63. Jadi, dari 1 sampai dengan 32 ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 63. Nah, ini adalah cara yang mudahnya seperti itu, anak-anak. Oke, kita lanjutkan ya. Suku ke N dari deret geometri itu dapat dinyatakan sebagai ini. UN sama dengan SN dikurangi dengan SN-1. Nah, sama ya halnya seperti kita menjumpai pada UN yang dapat ditentukan dari N suku pertama deret aritmatika tadi ya, masih ingat ya? Nah, caranya sama. Nah, jadi SN sama dengan jumlah N suku pertama, sedangkan N-1, SN-1 merupakan jumlah N-1 suku pertama, atau biasa kita sebut dengan jumlah sebelum N suku pertama, oke? Nah, contohnya, tadi kan kita pada persoalan tali tadi ya, kita punya seperti ini kan kondisinya. Nah, kita punya 1 sebagai potongan terpendek, sedangkan 32 sebagai potongan terpanjang. Nah, tentukan panjang tali potongan keempat. Nah, kita menentukan dengan cara ada bagian yang rumpangnya, seperti ini. Nah, kita caranya bagaimana? Nah, kita kan tadi sudah tahu ya, bahwa rasionya adalah 2 ya. Dapat kita peroleh dari mana? Nah, tadi kan kita udah cari toh. Ini kan 32 sebagai U6. Nah, U6 sama dengan A kali R pangkat 5, ya kan? Nah, A kali R pangkat 5 adalah 32. Nah, berarti sedangkan A-nya adalah 1, berarti R yang kita peroleh adalah 2, ya kan? Masih ingat kan? Tadi masih ada kan caranya di atas tadi ya. Nah, sehingga cara yang mudah ataupun simple untuk A sama dengan 1, kemudian N-nya adalah 4. Kenapa? Karena yang akan dicari adalah potongan keempat, sedangkan R-nya adalah 2. Udah kita peroleh tadi ya, di atas tadi. Cara menentukan rasionya. Nah, kemudian kita punya UN sama dengan SN, dikurangi dengan SN-1. Berarti UN atau N-nya sama dengan 4, berarti U4 sama dengan S4 dikurangi S3. Nah, karena rasionya 2, maka yang kita gunakan adalah rumus yang untuk R-nya lebih besar daripada 1, ya kan? Nah, seperti ini kan. Nah, kita peroleh, kita hitung, kita peroleh hasilnya adalah U4-nya adalah 8. Jadi, panjang tali potongan yang keempat adalah 8 meter. Nah, sama kan? Baik untuk cara menggunakan U4-nya adalah
ataupun UN-nya itu adalah menggunakan A dikali dengan R pangkat N-1, maupun kita menggunakan UN-nya adalah rumus deret seperti ini, deret geometri. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Untuk panjang tali potongan keempat itu 8 meter. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya. Kemudian kita punya deret geometri tak hingga. Apa ya itu? Nah, barisan geometri yang mempunyai banyak sukunya tak hingga, maka disebut sebagai barisan geometri tak hingga. Mengapa? Nah, misalnya aja kita punya seperti ini ya. Kita punya 1, tambah 2, tambah 4, tambah 8, tambah 16, tambah 32, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini tidak ada ujungnya, anak-anak. Jadi dia ada tak hingga banyaknya. Nah, inilah yang namanya deret geometri tak hingga. Seperti itu. Kita lanjutkan saja, yaitu, nah, jika suku-suku pada barisan geometri itu dijumlahkan sedemikian sehingga kita tuliskan seperti ini, anak-anak. U1, tambah U2, tambah U3, dan seterusnya sampai tak hingga ya, maka akan terbentuk deret geometri tak hingga. Nah, di sini untuk deret itu simbol tak hingganya adalah titik-titiknya ada 3 ini di sini. Jadi ada banyak sekali, kita nggak pernah tahu sampai berapa ujungnya, nggak tahu karena kan tak hingga itu banyak sekali. Nah, gitu. Kemudian, jumlah deret geometri tak hingga itu dapat ditentukan ya dengan di sini. Tadi kan kita sambil ingat-ingat ya. Ingat bahwa jumlah n suku pertama deret geometri dengan r-nya itu lebih kecil daripada 1. Oke, seperti 1/3, 1/4, ataupun 0, berapa gitu kan ya. Nah, ini kita kan menggunakan seperti ini ya rumusnya. Sn sama dengan A dikali dengan 1 dikurangi R pangkat N, kemudian kita bagi dengan 1 min R. Karena R-nya lebih kecil daripada 1. Nah, kemudian ini akan kita buktikan untuk jumlah deret geometri tak hingga itu seperti apa sih? Nah, di sini kita menggunakan ilmu limit, anak-anak. Nah, sebenarnya ilmu limit ini nanti kalian akan pelajari pada semester 2 ya. Semester 2 nanti kalian akan belajar tentang limit. Nah, tapi nggak apa-apa, kita kenalkan dulu aja ya di sini. Nah, jika n mendekati tak hingga, jumlah deret geometri tak hingga tersebut dituliskan menjadi seperti ini. Jadi, tadi kan kita punya Sn sama dengan ini kan, anak-anak? Nah, kemudian kedua ruas, Ibu ambil limit tak hingganya. Oke? Nah, kita tambahkan limit tak hingga. N mendekati tak hingga. Nah, sehingga kita peroleh, kita jabarkan masing-masing di sini. Dengan menggunakan sifat limit. Limit A per 1 min R dikurangi dengan limit AR pangkat N per 1 min R. Nah, kita peroleh seperti ini ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin besok kalian bisa lebih paham lagi ketika di semester 2 karena sudah masuk pada bagian limitnya. Nah, di sini hanya untuk mengenal saja. Dari mana sih asalnya kok bisa rumus untuk jumlah deret geometri tak hingga itu bisa seperti ini gitu kan ya. Nah, kita peroleh bahwa limit n mendekati tak hingga Sn ditentukan oleh nilai dari limit n mendekati tak hingga untuk R pangkat N. Nah, sehingga nilai limit R pangkat N ini kan bergantung pada R. Nah, sehingga kita punya dua kondisi anak-anak di sini. Nah, untuk R-nya itu di antara negatif 1 sampai dengan 1. Nah, berarti kan kita peroleh seperti ini. Nah, jadi untuk R-nya itu min 1 sampai dengan 1. Jadi mereka di antara negatif 1 sampai 1 itu merupakan deret geometri yang konvergen. Kenapa? Karena mempunyai jumlah yang terbatas. Sedangkan untuk R-nya itu lebih kecil daripada negatif 1, jadi dia bergerak ke kirinya negatif 1 dan juga ke kanannya negatif 1, maka limitnya kan tak hingga ya. Karena dia kan ada tak hingga banyak bilangannya. Nah, sehingga dikatakan bahwa deret geometri tak hingganya ini adalah divergen atau mempunyai jumlah nilai yang tidak terbatas. Oke, nah sehingga, nah inilah poin pentingnya nih di sini nih. Limit
N mendekati tak hingga Sn sama dengan A dibagi dengan 1 min R. Kita dapat menuliskannya sebagai Sn sama dengan A per 1 min R. Nah, sebagai rumus jumlah deret geometri tak hingga. Nah, inilah yang perlu diingat-ingat. Kalau dalam anak-anak olimpiade biasanya menyebutnya untuk rumus deret geometri tak hingga itu adalah Sn sama dengan air. Jadi A, I, R. Air di sini untuk mempermudah mengingatnya. A per 1 min R. Air gitu. Nah, contohnya saja di sini ya. Ibu punya deret geometrinya seperti ini. Ini adalah geometri tak hingga ya. Oke. Nah, kita punya 162 tambah 54 tambah 18 tambah 6 tambah 2 dan seterusnya. Oke. Nah, R kita ini rasio yang akan kita cari misalnya kita ambil U4. Berarti kita bandingkan dengan U3. Nah, kita peroleh 6 per 18. Hasilnya adalah 1 per 3. Rasionya kita peroleh 1 per 3 ya. Nah, dengan cara yang simpel untuk Sn tak hingga tadi ya, kita punya A-nya adalah 162, sedangkan N-nya adalah tak hingga. N itu banyaknya suku ini tak hingga gitu kan ya. Berarti R-nya adalah 1 per 3 ya, yang kita punya ini. Nah, berarti bagaimana jumlah deretnya? Berarti 162 kita bagi dengan 1 dikurangi dengan 1 per 3. Nah, kita peroleh 162 kita kali dengan 3 per 2. Hasilnya adalah 243. Jadi, jumlah deret geometri tak hingga tersebut adalah 243. Oke, anak-anak, ini merupakan tabel yang dapat membedakan ya antara apa itu barisan dan deret aritmetika dan juga geometri. Nah, di sini kalian bisa melihat secara jelas antara perbedaan kedua barisan dan deret tersebut ya. Nah, ini merupakan ringkasan utamanya, jadi kalian perlu memahami perbedaannya seperti apa antara aritmetika dan geometri agar tidak kebalik-balik ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita dapat simpulkan apa saja? Kita tadi sudah belajar mengenai barisan dan juga deret untuk aritmetika dan juga geometri ya. Baik caranya untuk menentukan beda, rasio, kemudian untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri maupun deret aritmetika ya kan? Baik merupakan barisan dan deret juga kalian sudah dapat membedakan. Nah, jadi untuk latihan soalnya, coba deh kalian kerjakan ya LKS pada halaman 133 dan juga halaman 141. Nah, nanti coba jawabannya kita kirimkan melalui Edmodo ya. Nah, semangat selalu dan salam sukses ya anak-anak. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai aplikasi ataupun penerapan dari ilmu mengenai barisan dan deret aritmetika dan geometri dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan permasalahan ya. Itu untuk pertemuan besok. Jadi, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.